Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi dalam Renungan Immanuel Santo Yakobus. Renungan harian pagi ini diambil dari kalender liturgi, yaitu dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 21. Satu ayat yang cukup terkenal dan saya yakin hampir semua orang Kristen paling tidak pernah membaca ataupun pernah mendengar salah satu dari ayat ini, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Satu hal yang tidak perlu kita ragukan lagi Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus sudah menggenapi firman ini. Dia sudah berkorban bagi kita semua, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kita sudah melihat bagaimana masa prapaskah kita melewati pekan suci. Tuhan Yesus sudah menggenapi dengan disalib, agar kita semua dapat diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal. Lalu bagaimana dengan respon kita? Dikatakan di Yohanes 3 ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bagaimana respon kita? Maukah kita percaya atau kita mau tetap berada dalam hukuman? Kalau Bapak Ibu memilih untuk percaya, kita lanjutkan di ayat berikutnya. Yohanes 3 ayat 20 sampai 21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kalau kita melihat kembali perjalanan awal pertobatan kita, maka kita akan melihat bagaimana sewaktu kita memutuskan untuk bertobat, datang kepada Yesus, bagaimana terang itu mulai menyingkapkan segala dosa yang ada dalam diri kita. Menurut pengalaman saya, pada waktu itu saya sebagai seorang pengusaha, Bapak Ibu, yang mempunyai prinsip-prinsip kehidupan, di mana sebagai mestinya seorang pengusaha di dunia. Saya mempunyai mindset pada waktu itu. Bagi saya, sebelum lawan ini mengambil keuntungan dari saya, maka saya harus melakukan sesuatu agar saya tidak dirugikan oleh lawan. Sehingga karena mindset ini Bapak Ibu, saya merasa dalam usaha untuk berbohong itu adalah hal yang lumrah. Ada yang disebut bohong putih, ada yang disebut bohong yang buruk. Saya memilih bohong yang putih. Tapi tetap Bapak Ibu, mau hitam mau putih, tetap ada kata bohong di situ. Di saat terang itu mulai menyingkapkan segala sesuatu dosa dalam diri saya, mulailah saya berubah. Inilah yang dimaksud di ayat 20 sampai 21. Apa keputusan kita di saat terang itu menerangi apa yang gelap, menerangi dosa-dosa yang masih kita lakukan ataupun kita lakukan dan waktu itu kita merasa bahwa dosa itu dilakukan semua orang dan itu tidak ada masalah. Keputusan apa yang kita lakukan di saat terang itu mulai menerangi? Apakah kita meninggalkan setiap dosa, atau malah kita menghindari terang itu? Menghindari terang supaya segala dosa ini tidak nampak dan kita tetap nyaman untuk melakukannya. Inilah keputusan Bapak Ibu, keputusan untuk memilih apakah kita mau berada dalam kehidupan yang kekal atau kita menuju kepada kebinasaan. Inilah keputusan yang kita harus putuskan. Memang betul, karena kasih Allah begitu besar mengaruniakan anaknya, maka kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Tapi kita harus ingat, keputusan untuk berada di dalam terang itu keputusan yang menuju bahwa kita akan mencapai kehidupan kekal atau
binasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena dari renungan yang singkat ini sekali lagi Engkau mengingatkan kami agar kami ingat untuk pengorbanan-Mu yang sudah begitu besar Engkau berikan kepada kami. Semoga dengan keputusan yang kami putuskan pada hari ini atau pada sampai seluruh kehidupan kami, keputusan kami itu adalah agar kami meninggalkan segala sesuatu dosa, sehingga kami tidak berada tetap dari dalam hukuman. Tapi biarlah keputusan yang kami lakukan ini, Tuhan, menuju kepada kehidupan yang kekal. Segala doa ini Tuhan kami hanya naikkan dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saya Vincent Chua, PDKK Immanuel. Jangan lupa saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus, dan jadilah orang-orang yang dimenangkan. God bless you all. Kami cinta Engkau, Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup,